Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Amelia Zulfi Azhara dengan MPM 2361014 ingin mempresentasikan menganalisis untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Keuangan oleh dosen pengampu Dr. Febrianto SEMM dengan judul Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan dengan Corporate Social Responsibility dan Good Corporate Governance sebagai variabel pemoderasi, studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010 sampai 2014. Jurnal atau artikel ini dilakukan oleh Ratri Werdi Erdianti dan Imam Bintaro yang dipublikasikan melalui website Sinta di Jurnal UMY. Apa aja sih yang akan dibahas? Yang akan kita bahas yang pertama yaitu tentang resume jurnal, yang kedua menguraikan seberapa baik kinerja keuangan perusahaan yang diteliti dalam artikel dan bidang-bidang apa yang memberikan kontribusi yang berhasil dan tidak baik. Yang ketiga, menguraikan apakah kekuatan dan kelemahan posisi keuangan perusahaan. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang menguraikan perubahan apa yang harus diambil untuk memperbaiki kinerja pada masa datang. Penelitian oleh Ratri Werdi Erdianti dan Imam Bintoro ini meneliti pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan dengan tanggung jawab sosial CSR dan tata kelola yang baik GCG sebagai variabel pemoderasi menggunakan data dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010 sampai 2014. Penelitian ini menemukan bahwa kinerja keuangan diukur dengan ROA atau pengembalian aset, tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, kecuali jika dimoderasi oleh CSR. CSR memperkuat hubungan ini, sementara GCG tidak memiliki efek signifikan sebagai pemoderasi. Latar belakang penelitian ini menyoroti pentingnya nilai perusahaan bagi pemangku kepentingan, khususnya investor, karena terkait dengan kesejahteraan pemegang saham dan mencerminkan kinerja pasar. Nilai perusahaan sering diukur dengan rasio Tobin-Skew yang mengindikasikan persepsi publik atas prospek bisnis perusahaan. Kinerja keuangan diukur dengan ROA, pengembalian aset, ROE, pengembalian ekuitas, dan DER, rasio utang terhadap ekuitas, menjadi indikator penting. Sementara CSR dan GCG dianggap dapat mendukung nilai perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dengan 21 perusahaan dan 130 observasi. CSR diukur melalui indeks pengungkapan tanggung jawab sosial dan GCG melalui indikator kepemilikan institusional serta ukuran dewan direksi. Analisis dilakukan dengan regresi linier berganda untuk menguji pengaruh langsung dan moderasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. CSR sebagai pemoderasi berperan meningkatkan kepercayaan investor dan citra perusahaan, sehingga meningkatkan nilai perusahaan. GCG, meskipun berperan dalam praktik tata kelola yang baik, tidak memiliki efek moderasi yang signifikan. Kesimpulannya, perusahaan disarankan untuk memperhatikan CSR dan GCG sebagai bagian dari strategi peningkatan nilai perusahaan, karena hal ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memperkuat dampak positif kinerja keuangan. Selanjutnya kita akan membahas tentang menguraikan seberapa baik kinerja keuangan perusahaan yang diteliti dalam artikel dan bidang-bidang apa yang memberikan kontribusi yang berhasil dan tidak baik. Kinerja keuangan perusahaan. Penelitian Ratri Werdi Erdianti dan Imam Bintoro menunjukkan bahwa kinerja keuangan perusahaan manufaktur memberikan pengaruh bervariasi terhadap nilai perusahaan.
Perusahaan dengan kinerja baik berhasil meningkatkan return on asset atau pengembalian aset (ROA) dan return on equity atau pengembalian ekuitas (ROE), menunjukkan efisiensi penggunaan aset dan ekuitas untuk menghasilkan laba. Struktur modal yang sehat dan efisiensi operasional juga membantu mempertahankan nilai perusahaan. Di sisi lain, beberapa perusahaan dengan profitabilitas dan likuiditas yang fluktuatif mengalami kinerja yang kurang optimal. Ketergantungan tinggi pada utang meningkatkan beban bunga yang berdampak negatif pada nilai jangka panjang. Bidang yang memberikan kontribusi. Bidang yang berkontribusi positif mencakup profitabilitas, efisiensi operasional, dan good corporate governance (GCG), ROA dan ROE yang tinggi mencerminkan pengelolaan aset dan modal yang baik. Efisiensi operasional yang tinggi mendukung margin laba dan daya saing, sementara GCG meningkatkan kepercayaan investor melalui transparansi dan manajemen risiko. Sebaliknya, kontribusi kurang baik terlihat pada likuiditas rendah dan ketergantungan pada utang, yang meningkatkan risiko kebangkrutan dan mengurangi laba bersih. CSR yang kurang strategis juga belum sepenuhnya mendukung peningkatan reputasi perusahaan. Perusahaan yang mengalami volatilitas laba akibat perubahan permintaan dan efisiensi yang tidak konsisten menghadapi tantangan dalam prediktabilitas kinerja di masa datang. Yang ketiga yaitu kita akan membahas tentang menguraikan apakah kekuatan dan kelemahan posisi keuangan perusahaan. Kekuatan posisi keuangan perusahaan. Kekuatan posisi keuangan perusahaan dalam pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan terletak pada laba yang stabil atau meningkat, yang menunjukkan pengelolaan operasional yang efektif dan meningkatkan kepercayaan investor. Posisi likuiditas yang baik memungkinkan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek dengan mudah, sementara struktur modal yang sehat dan rasio utang yang terkendali memberikan keunggulan kompetitif dengan beban bunga rendah dan risiko kebangkrutan minimal. Return on equity atau ROE yang tinggi menunjukkan efisiensi dalam penggunaan modal untuk menghasilkan keuntungan yang menarik perhatian investor dan meningkatkan nilai perusahaan. Selanjutnya yaitu kelemahan posisi keuangan perusahaan. Kelemahan dalam posisi keuangan perusahaan dalam penelitian ini meliputi ketergantungan yang tinggi pada utang, yang meningkatkan risiko gagal bayar dan tekanan keuangan, sehingga mengurangi daya tarik perusahaan bagi investor. Likuiditas yang rendah menghambat fleksibilitas dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan dapat memengaruhi operasional, yang merusak reputasi perusahaan. Selain itu, profitabilitas dan fluktuatif menunjukkan kelemahan dalam manajemen operasional atau pasar, yang menurunkan nilai perusahaan di mata investor. Rasio pengembalian investasi yang rendah mengindikasikan bahwa investasi perusahaan kurang efektif dalam menghasilkan laba, sehingga mengurangi daya tarik di mata investor. Yang terakhir yaitu menguraikan perubahan apa yang harus diambil untuk memperbaiki kinerja pada masa datang. Untuk memperbaiki kinerja keuangan dan meningkatkan nilai perusahaan, perusahaan manufaktur dapat menerapkan beberapa strategi. Yang pertama adalah penguatan laba operasional dan profitabilitas melalui optimalisasi biaya produksi, diversifikasi produk, dan peningkatan efisiensi penjualan dan pemasaran, seperti digital marketing. Yang kedua yaitu meningkatkan likuiditas dan struktur modal dengan mengurangi ketergantungan pada utang, memperkuat modal ekuitas, dan meningkatkan pengelolaan modal kerja. Yang ketiga yaitu penerapan CSR yang strategis, fokus pada program berkelanjutan yang berdampak positif, terukur, dan transparan untuk meningkatkan reputasi perusahaan.
Yang keempat yaitu adalah memperkuat tata kelola perusahaan GCG, meningkatkan transparansi, akuntabilitas, pengawasan internal, serta manajemen risiko yang efektif. Yang kelima yaitu pemanfaatan teknologi dan inovasi, melakukan digitalisasi operasional dan berinvestasi pada R&D untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi produk. Yang keenam yaitu investasi pada aset produktif dan pengembangan SDM, berinvestasi pada teknologi baru dan peningkatan keterampilan karyawan untuk meningkatkan kapasitas dan produktivitas. Dengan langkah-langkah ini, perusahaan dapat memperkuat kinerja keuangan dan meningkatkan nilai perusahaan di mata investor, terutama melalui penerapan CSR dan GCG yang efektif. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau pada pembuatan video ini kurang menarik, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain video.